Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu, silahkan masuk. Ya, Silahkan duduk. Ibu, sebentar, saya tutup pintunya terlebih dahulu ya. iya, Perkenalkan, saya Renita, bidan yang bertugas di klinik ini. Maaf, dengan Mbak siapa? dengan Mbak Eni, Oh, Mbak Eni. Mbak Eni usianya berapa Mbak Eni? 21 tahun, 21 tahun. Alamatnya? Bantar Kulon. Bantar Kulon. Maaf, dengan Mas siapa? Tasmudi Mas Tasmudi. Usianya berapa Mas? 25. 25 tahun. Alamatnya sama nggih, Bantar Sama. Kulon. Ya. Maaf Mbak Eni, ada yang bisa saya bantu atau ada yang dikeluhkan sekarang? Oh ya, ini Bu, saya kan baru menikah 3 bulan yang lalu, Iya. dan saya ingin segera punya anak. Nah, caranya bagaimana ya Bu untuk merencanakan kehamilan yang sehat itu? Oh, baik. Jadi Mbak Eni sama Mas Tasmudi ini sudah menikah 3 bulan yang lalu. Ini pingin hamil dan pingin tahu bagaimana kehamilan yang sehat seperti itu, nggih? Oke, Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang perencanaan kehamilan yang sehat supaya Mbak Eni ini bisa mempersiapkan dan nanti bisa hamil dengan sehat, bayinya sehat dan lahirnya juga selamat, nggih? ye, Nanti di sini saya akan menggunakan alat bantu lembar balik ya buat penyuluhan supaya lebih mudah dimengerti. Gimana? Apakah Mbak Eni bersedia? bersedia. Baik. Mbak Eni, sebelum saya jelaskan lebih jauh, yang Mbak Eni ketahui tentang perencanaan kehamilan sehat itu yang seperti apa? Yang usianya itu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Oke, bagus, itu termasuk salah satu dari perencanaan sehat. Biar lebih jelas, saya akan menjelaskan lebih detail lagi, nggih Mbak Eni, nggih. Ye, Sebelumnya, berarti untuk merencanakan kehamilan yang sehat itu ada beberapa yang harus disiapkan, Mbak. Di antaranya di sini ada persiapan psikologis. Psikologis itu lebih ke pikiran atau ke mental, nggih. Kemudian yang kedua ada persiapan fisik. Persiapan fisik itu berarti persiapan dari tubuhnya Mbak Eni sendiri, dan yang ketiga adalah persiapan finansial atau persiapan keuangan. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Dari yang pertama tentang persiapan psikologis. Di sini saya tanya dulu kepada Mbak Eni dan Mas Tasmudi, nggih, apakah kalian berdua ini sudah siap untuk hamil? siap. Udah siap. Siap. Baik. Ada paksaan enggak dari keluarga bahwa kok Mbak Eni harus segera hamil kayak gitu atau tidak? Tidak. Tidak ada paksaan, nggih. Baik. Kemudian di sini Mbak Eni itu tidak boleh memikirkan sesuatu yang sedih banget atau yang pikiran yang berat sehingga menimbulkan Mbak Eni itu stres. Kalau pikiran stres itu akan mempengaruhi. Jadi mungkin lama, hamilnya itu lama, nggih. Kemudian juga ada tuntutan jenis kelamin, itu tidak boleh, nggih. Ada enggak dari keluarga Mbak Eni yang nanti kalau Mbak Eni hamil jenis kelaminnya itu harus perempuan kayak gitu enggak? Enggak. Enggak ada, nggih. Baik, kalau enggak ada berarti itu sudah benar, nggih, tidak ada paksaan jenis kelamin. Kemudian menghindari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nuwun sewu, ada kekerasan dalam rumah tangga atau tidak, nggih? Tidak. Tidak. Berarti harmonis-harmonis saja, nggih. Alhamdulillah, apalagi ini manten baru ya, baru 3 bulan, nggih. Ye, Gimana Mbak Eni, sudah jelas tentang persiapan psikologis, nggih? ye, Saya lanjutkan untuk persiapan yang kedua adalah persiapan fisik, nggih. Di antaranya menata pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu yang seperti apa? Misalnya dari makan makanan yang sehat, tidak suka makan yang serba instan, kemudian serba ada pemanis buatan dan yang lainnya. Lebih bagus yang alami-alami, ye, kemudian mencapai berat badan yang ideal.
Terus sekarang Mbak Eni berat badannya berapa? 50, 50. Tinggi badannya 155. 155. Baik. Oh, ini normal ya. Ini ideal. Berarti udah siap untuk hamil. Kemudian menjaga pola makan. Makan makanan yang mengandung vitamin, kemudian mengandung mineral, zat besi, dan protein atau yang lainnya, nggih. Nggih. Yang penting di sini makanan-makanan yang alami seperti tadi saya sudah jelaskan, tidak serba instan, tidak mengandung pemanis atau pengawet, nggih. Itu makanan yang sehat. Kemudian juga harus memperoleh asupan asam folat yang cukup. Kemudian olahraga teratur. Mbak Eni sudah olahraga teratur belum? Udah. Sudah. Contohnya jalan-jalan setiap pagi gitu ya Mbak Eni ya. Bagus sekali nggih. Kemudian menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk di sini biasanya adalah merokok. Masnya merokok tidak? Tidak merokok, alhamdulillah. Berarti ini sudah hidup sehat nggih. Kemudian menghindari minuman yang mengandung alkohol. Apalagi mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya itu tidak boleh, nggih. Nah, ini tadi kayak merokok, kemudian minum-minuman yang mengandung alkohol itu dapat mengganggu pertumbuhan janin bila Mbak Eni hamil nanti ya. Kemudian ada lagi di sini, bebas dari penyakit dan virus yang menular dan dapat mengganggu pertumbuhan janin. Cuci tangan dulu sebelum makan, cuci tangan, cuci kaki juga sebelum tidur supaya tetap bersih, nggih. Kemudian berhenti menggunakan kontrasepsi. Nuwun sewu, Mbak Eni apakah sudah menggunakan alat KB atau belum? Belum. Baik, berarti emang sudah benar ingin merencanakan kehamilan nggih Mbak Eni nggih? Nggih. Itu tadi berarti macam-macam dari persiapan fisik. Udah jelas tentang persiapan fisik? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk persiapan finansial. Persiapan finansial itu merupakan persiapan yang kaitannya dengan uang. Nah, jadi untuk hamil itu membutuhkan uang yang banyak. Di antaranya untuk membeli kebutuhan ibu hamil, kemudian tadi memenuhi makan makanan yang bergizi, membeli susu, juga membeli suplemen untuk ibu hamil. Selain itu, persiapan tabungan untuk persalinan, nggih. Sudah punya tabungan belum untuk nanti hamil dan persalinan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berarti ini memang benar-benar sudah pingin hamil, nggih. Kemudian persiapan untuk membeli perlengkapan bayi. Nah, di sini nanti kan lahir bayi baru, biasanya serba baru semua, nggih. Walaupun mungkin dari saudara sudah ada, tapi tetap membeli pakaian bayi yang baru, kemudian bedong dan lain sebagainya serba baru semua. Nah, ini tidak lepas dari kebutuhan panjenengan nanti akan meningkat dan harus atau penting sekali secara finansial ini harus dipersiapkan, nggih. Sudah jelas nggih tentang persiapan finansial? Sudah. Kemudian untuk persiapan yang selanjutnya adalah persiapan pengetahuan. Nah, ini Mbak Eni harus sering membaca-baca buku tentang perencanaan kehamilan, bisa seperti ini dengan berkonsultasi atau bisa bertanya-tanya tentang kepada yang sudah berpengalaman, misalnya kepada Ibu Mbak Eni kan sudah pernah hamil, sudah pernah melahirkan, itu pastinya sudah lebih berpengalaman, nggih. Kemudian perawatan ibu hamil. Perawatan ibu hamil diantaranya berarti periksa. Selama hamil harus periksa secara rutin. Kemudian juga harus makan makanan yang bergizi. Kemudian juga menjaga kebersihan ibu hamil. Itu termasuk perawatan selama ibu hamil. Kemudian tadi menghindari makanan yang tidak boleh seperti alkohol, merokok, dan narkoba. Dan juga ada perencanaan persalinan. Yang termasuk perencanaan persalinan di sini mungkin
Mbak Eni harus merencanakan akan bersalin di mana, apakah mau di rumah sakit atau di dokter siapa atau di puskesmas seperti itu nggih. 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 Kemudian juga ada persiapan tadi pakaian ibu maupun pakaian bayi untuk persiapan persalinan yang harus disiapkan. Jangan sampai bayinya lahir belum ada baju, belum ada bedong, akhirnya bayinya kedinginan, nggih. Nggih. Kalau seperti itu nggak boleh, berarti harus sudah dipersiapkan sejak dini. Kemudian perawatan pasca bersalin. Biasanya kan tradisi di sini juga ada perawatan yang di rumah itu ya, yang memandikan bayi, kemudian memijat ibu, seperti itu kan, itu juga Iya. membutuhkan biaya. Ini juga harus sudah direncanakan. Iya. Kemudian perawatan bayi baru lahir. Mbak Ita bisa baca-baca tentang buku bagaimana cara memandikan bayi. Jadi nanti tidak menggantungkan kepada orang tua. Mbak Eni itu sudah mandiri bisa memandikan bayi sendiri, kemudian bisa merawat bayi sendiri, bisa mengganti popok dan yang lain sebagainya, nggih Mbak Eni nggih. Nggih. Kemudian yang terakhir ada aspek usia yang tadi Mbak Eni di awal sudah disebutkan, nggih. Nah, aspek usia reproduksi yang sehat adalah usia 20 sampai 35 tahun, Mbak. Apabila masih kurang dari 20 tahun itu reproduksi belum siap, maka diharapkan tidak hamil dulu. Ditakutkan atau dikhawatirkan nanti terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan janinnya, bisa terjadi keguguran dan lain sebagainya karena alat reproduksi belum siap. Begitu juga kalau usianya sudah terlalu tua, sudah lebih dari 35 tahun, itu sudah beresiko. Okay? Nanti mungkin kan tenaganya sudah berkurang, untuk mengejan sudah tidak kuat, seperti itu, nggih. Nah, jadi ini usia Mbak Eni 21 tahun adalah usia yang pas untuk hamil. Dan nanti ingin berapa anak nanti bisa direncanakan, jaraknya berapa tahun, sehingga nanti kalau sudah berusia 35 tahun ke atas sudah tidak hamil lagi, karena sudah termasuk resiko, nggih. Usia yang beresiko. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali, Mas Mudi atau Mbak Eni? Sudah cukup. Sudah cukup jelas. Iya. Ini berarti sudah benar-benar siap hamil. Semoga nanti cepat diberi keturunan ya, Mbak. Nah, kalau sudah jelas, giliran saya yang tanya ya Mbak Eni ya, dari apa yang sudah tadi saya jelaskan. Tadi untuk persiapan perencanaan kehamilan yang sehat itu apa saja Mbak Eni? Yang aman itu persiapan psikologis, persiapan fisik, dan persiapan finansial, ya, dan pengetahuan. Kemudian usianya yang aman untuk hamil 20-35 tahun. Ya, bagus sekali Mbak Eni sudah bisa menerangkan kembali apa yang sudah saya jelaskan, itu artinya sudah paham. Untuk Mas Mudi ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, alhamdulillah. Nanti berarti tugasnya Mas Mudi memberi support pada Mbak Eni, kemudian memenuhi tadi kebutuhan nutrisinya supaya bayinya cerdas, sehat, dan nanti persalinannya lancar, nggih. Baik, saya catat terlebih dahulu, nggih Mbak Eni, nggih. Terima kasih Bu atas penjelasannya, ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Saya mau pamit dulu Bu. Oh iya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa WA saya nggih, atau bisa datang lagi kemari. Ya. Terima kasih juga atas kunjungannya Mbak Eni sama Mas Mudi nggih. Hati-hati di jalan nggih, Mbak, Mas.